Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil anamil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarakat muslimin, sidang pendengar, pemerhati, penonton channel Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai ke hari ke-20 dari hari-hari terbaik di bulan Ramadan. InsyaAllah nanti malam bagi yang Allah mudahkan untuk i'tikaf, maka waktu bermula untuk i'tikaf, dan mohon doakan bagi yang bisa i'tikaf, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah kita yang berat ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang tidak bisa i'tikaf karena uzur yang terjadi di kondisi sekeliling. Karena sebagian mungkin masjid ada yang bisa kalau memang kondisinya normal, tapi mayoritas di penduduk kita negeri Indonesia ini adalah tidak bisa melakukannya. Maka bagi yang tidak bisa melakukannya, ihtisablah kepada Allah, berazamlah kepada Allah. Mudah-mudahan kebiasaan kita i'tikaf sebelumnya Allah ganjar dengan tahun ini, karena kita tidak beriktikaf karena uzur, Allah berikan pahala iktikaf mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita pada hari ke-20 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. InsyaAllah saya kembali berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada teman-teman yang di belakang layar yang telah mensukseskan kajian kita yang rutin setiap hari, dan beberapa pendengar yang rutin mendengar. Di antaranya ada satu anak yang saya harus sebutkan karena ini anak cerdas, Mubin bin Haji Ahmad Yani. Ini anak yang Masya Allah masih kecil, cerdas anaknya, dan rutin mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dirimu nak, dan Allah jadikan kamu anak yang soleh, membahagiakan orang tua dan berguna bagi agama dan bangsa insyaAllah. Kajian kita mulai dengan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, berlayar ke Sulawesi menuju Palu, kemudi ditaja Laksamana Bugis. 20 malam sudah Ramadan berlalu, harapkan nafsu semakin ikhlas. Biduk berlayar menuju Papua, rezeki dicari, dakwah dijalankan. Nafsu menuntut, jiwa menata, mutmainnah nafsu yang kita harapkan. Jawaban, ada 4 pertanyaan yang kita jawab pada pertemuan kali ini insyaAllah. Pertanyaan pertama adalah, Ustaz, saya mendengar bahwasanya orang yang hamil dan orang yang menyusui itu dia dibenarkan untuk meninggalkan puasa dan dia tidak perlu mengqadha. Dia cukup membayar fidyah. Fidyah itu setengah sok atau 1,5 liter lah lebih kurang sekarang ini ya. Kita jawab dengan beberapa perkataan para ulama, dan kemudian di ujungnya kita akan saya sampaikan kecondongan pendapat saya atau pendapat kita. Pertama, masalah ini khilaf di kalangan para ulama. Paling tidak ada 3 pendapat yang besar tentang perempuan yang hamil dan menyusui. Pendapat pertama adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah
dan juga dinukilkan dia adalah pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya seseorang yang hamil atau menyusui karena kondisi hamilnya berat, sebelum saya jawabnya perlu kita pahami bahwasanya orang yang hamil dan orang yang menyusui tetap wajib puasa. Ini poin pertamanya, tetap wajib puasa. Menyusui dan hamil bukan kelonggaran, tidak wajibnya puasa, tetap wajib berpuasa. Cuma ketika kondisinya sedang hamil atau menyusui, dia punya uzur ini, umpamanya hamilnya berat nih. Kalau dia kuat hamil maka lebih baik dia puasa. Kalau umpamanya dia kuat menyusui, susunya normal umpamanya, apalagi dia bisa mengatur dengan air susu yang dipompa segala macam, itu hal yang normal, umpamanya. Tetapi kalau ini supaya kaum muslimin dan muslimah paham bahwasanya bukan tarakhus mencari keringanan, yang penting pokoknya kalau sudah hamil, sudah menyusui, udah nggak berpuasa gitu ya. Yang perlu dipahami bahwasanya asalnya dia wajib berpuasa. Tetapi kalau dia berat berpuasa, baik karena hamil maupun menyusui, maka kita rinci. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan dinukilkan dia pendapat daripada perkataan daripada Ali bin Abi Thalib berdasarkan daripada sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, innallaha wada'a 'anil musafir nisfas salah was shauma wa 'anil hubla wal murdi. Allah melonggarkan bagi seorang musafir salatnya menjadi separuh. Kan musafir itu salatnya dari 4 menjadi 2, dilonggarkan, diringankan. Dan juga begitu dia diringankan untuk meninggalkan puasa. Begitu juga orang yang berhubungan dengan orang yang hamil dan menyusui. Berdasarkan dalil ini, Rasulullah SAW menyamakan orang yang hamil dan menyusui dengan orang musafir. Sedangkan orang musafir dia dibolehkan berbuka, tapi di waktu yang lain dia harus membayarnya. Makanya Imam Abu Hanifah dan perkataan Ali radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya orang yang hamil karena sulit hamilnya atau orang yang menyusui karena sulit dia menyusuinya, maka dia diberikan kelonggaran untuk berbuka pada siang Ramadan, tetapi dia harus mengqadha di hari yang lain. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang dinukilkan dari perkataan Abdullah bin Abbas. Dan Ibnu Qudamah membawakan ini perkataan daripada Abdullah bin Umar, bahwasanya orang yang dalam keadaan hamil atau menyusui maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadhanya, cukup membayar fidyah. Dia tidak perlu membayarnya di waktu di luar bulan Ramadan, tidak perlu mengqadhanya, cukup membayar fidyah. Karena beliau membawakan tentang dia adalah disamakan dengan orang tua yang tidak sanggup, tidak punya kemampuan untuk berpuasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ini dan bahkan Abdullah bin Abbas merinci in khafat al-hamil ala nafsiha. Kalau yang hamil itu khawatir terhadap dirinya, kalau dia berpuasa menjadi mudarat, wal murdi ala waladiha, kalau orang yang menyusui khawatir anaknya kekurangan minum segala macam di bulan Ramadan, maka beliau mengatakan yuftiran wa yut'iman, maka dia silakan berbuka dan memberikan makan setengah sa' itu setiap hari bagi orang miskin dan tidak perlu membayar. Ini perkataan daripada Abdullah bin Abbas. Sedangkan pendapat yang ketiga, ini dirinci dan dia merupakan pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan dinukilkan juga oleh Al-Jassas, dia adalah pendapat daripada Abdullah bin Umar. Jadi ada dua perkataan Abdullah bin Umar dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dan Al-Jassas secara berbeda. Tetapi yang jelas yang masyhur dia pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya kalau dia khawatir terhadap dirinya bagi yang hamil dan menyusui ini, terhadap kondisi dirinya, dia berat hamilnya atau menyusuinya, maka dia boleh berbuka sebagaimana dalil
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i tadi itu. Dia boleh berbuka sebagaimana musafir berbuka dan dia harus mengqadha'nya di bulan yang lain. Tetapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, dirincikan ini. Kalau dia mau kuat tapi takut anaknya kurang sehat di janinnya atau menyusuinya tidak terpenuhi, maka dia wajib mengqadha'nya di waktu yang lain dan wajib juga dia membayar fidyah setiap hari. Ini pendapat yang masyhur. Pendapat ini kemudian yang dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan dia juga dinukilkan oleh Lajnah Daimah, kumpulan ulama di Saudi, ketika ditanyakan tentang kondisi seperti ini. Dan kami condong kepada pendapat yang ketiga ini, pendapat yang merinci daripada perbuatan itu. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya mendalilkan orang yang menyusui dan orang yang hamil dengan orang yang tidak orang tua yang renta atau orang yang tidak diharapkan sembuh penyakitnya, ini lemah. Karena kalau dia diibaratkan dengan sakit, maka ya sakitnya dia akan sembuh, dia akan, kecuali kalau sepanjang waktu, umpamanya dia menyusui 2 tahun, selama 2 tahun dia nggak kuat ini, setiap dia menyusui dia mudah-mudahan ini dilonggarkan ya begini, cukup dia memberikan. Tetapi yang paling utama adalah dia membayar, karena supaya jangan sampai nanti ini menjadi tarakhus. Orang yang pokoknya dia hamil udah dia melonggarkan dengan dia tidak berpuasa. Anak asal daripada puasa itu wajib baginya, kecuali kalau dia punya udzur seperti itu. Ini pendapat yang kami lebih condong kepada pendapat ini, walaupun sebagian para ulama dan para ustadz itu condong kepada pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua tadi. Wallahu alam. Ini lebih kurang jawaban kita untuk poin yang pertama. Ya, kemudian pertanyaan kedua dari 0813 1372 sekian. Pertanyaan, Ustaz, kalau kita sakit gigi, apakah dia termasuk uzur yang dibolehkan untuk kita berbuka di siang Ramadan? Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita jawab kondisinya bergantung kepada si fulan, orang yang sakit itu. Karena asalnya selama sakit itu, kalau dia menyulitkan dia, dalam arti dia umpamanya gini, dia sakit gigi, sakitnya berat sekali sampai pusing, sampai demam panas, kan ada orang sakit gigi begitu, atau dokter mengharuskan ente harus makan obat nih, kalau nggak minum obat makin berat ini, maka dia diberikan uzur insyaallah taala, karena dia termasuk pada sakit itu. Karena asal sakit itu umum, tetapi kalau umpamanya sedikit saja sakitnya, maka dia tidak diberikan uzur. Jadi tergantung kondisi sakitnya, atau apakah dia harus, kalau dia harus minum obat, nggak bisa cara lain kecuali dia harus minum obat untuk mengurangi sakitnya atau menghilangkan sakitnya, wallahu alam, maka dia masuk kepada uzur sakit, dan dia wajib membayarnya di luar bulan yang lain. Bukan artinya dia bebas, enggak, dia kemudian biasanya kita kalau sakit walaupun sekuat tenaga mau, tapi kalau sudah berat jangan dipaksakan. Karena kadang-kadang ada yang sakitnya sampai sakit gigi tapi panas, pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Jadi ini uzur yang insyaallah syar'i, yang dia dibenarkan untuk berbuka, dan dia harus menggantikan di hari yang lain di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustaz, kalau umpamanya saya berniat safar, kemudian safarnya umpamanya ke Surabaya atau ke Semarang, naik pesawat umpamanya. Kemudian saya sudah niat dan saya berbuka. Saya enggak puasa gitu kan, karena sudah niat safar. Kemudian ternyata batal, saya enggak jadi safarnya. Gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan bahwasanya pertama, orang yang berniat safar selama jaraknya jarak safar, maka dia diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi tidak berpuasanya orang yang musafir ketika sudah berlaku safarnya, bukan ketika dia meniatkan bersafar baru, karena niat belum menjadikan sebuah amal.
Jadi kalau dia sudah keluar dari rumah, umpamanya dia ke bandara, maka di sampai bandara dia bisa berbuka, dia dibolehkan berbuka. Qadarullah umpamanya sampai bandara pesawatnya batal terbang, dia harus pulang, maka nggak masalah, karena dia sudah terhitung dia safar. Tetapi kalau umpamanya dia baru keluar dari rumahnya, dia belum safar, dia tidak boleh dia berbuka. Dia sudah masuk kepada perjalanan safar. Umpamanya naik bis perjalanan menuju bandara, sudah jelas jarak dari sini ke bandara itu sudah musafir. Apalagi kalau sampai Semarang atau sampai Surabaya. Ke bandara saja umpamanya dari Bogor ini kan lebih kurang 90 kilo. Dalam pendapat Imam Syafi'i kan itu sudah masuk kepada rukhsahnya safar. Dan kebiasaan kita kalau sudah ke bandara itu untuk safar. Maka dibenarkan ketika dia sudah mulai naik bis, maka dia berbuka umpamanya, dia dibenarkan. Tapi kalau dia baru keluar dari rumah, apalagi kalau belum keluar dari rumah, dari pagi pokoknya mau safarnya nanti jam 8, dari pagi dia udah berbuka, haram. Karena dari pagi dia belum musafir. Kalau dia sudah keluar dari rumah jam 8, maunya sampai di pertengahan jalan, dia sudah boleh untuk berbuka. Kalau qadar Allah ternyata perjalanannya itu batal, maka dia sudah diberikan uzur sebagai musafir. Artinya dia bisa bayarkan di hari yang lain. Jadi dia tidak berdosa insya Allah terhadap berbukanya. Kecuali tadi itu pertanyaan, kalau umpamanya dia sebelum safar sudah berbuka, maka haram, dia berdosa. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang satu keluarga, suami istri musafir. Dia perjalanan umpamanya ke Surabaya. Di perjalanan umpamanya dia berhenti, kemudian dia kan berbuka, kemudian dia berhubungan suami istri. Apakah dibolehkan atau dia harus dihukum sebagai orang yang jima di siang hari? Kita katakan, bismillahirrahmanirrahim, ketika dia sudah safar, maka dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Jadi posisi orang yang safar itu antara berbuka dan berpuasa itu sama, walaupun dari segi ganjarannya dalam hadis yang walaupun diperselisihkan tentang hasan dan dhaifnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sungguhnya bagi orang yang berpuasa itu satu ganjaran, bagi orang yang berbuka itu dua ganjaran ketika dalam perang Badar itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang musafir itu karena jarak daripada Madinah ke Badar itu jarak safar. Orang yang musafir itu maka lebih baik dia berbuka ketika itu, karena para ulama merinci kemudian karena dia harus berperang, karena membutuhkan tenaga dan seterusnya. Maka lebih baik mereka berbuka, dan Rasulullah SAW mencontohkan kata para ulama berbuka ketika itu. Tetapi Rasulullah SAW tidak mencela orang yang berpuasa, sehingga para ulama mengatakan orang yang musafir ini posisi berbuka dan berpuasanya sama. Kecuali kalau umumnya berat dia berpuasa membuat dia kesulitan, maka dia lebih baik berbuka. Bahkan berbukanya lebih baik dibanding dia berpuasa. Tapi kalau kondisinya sehat, kondisinya normal, apalagi kalau mau cuma terbang 1 jam, gitu kan, nggak terasa umpamanya, maka mungkin dia akan memilih berpuasa, dan puasa juga lebih baik bagi dia. Nah, kalau dia memilihnya berbuka, umpamanya naik mobil lah, umpamanya dari sini ke Surabaya, mudik atau apalah namanya kan, Surabaya, kemudian dia kan begitu sudah keluar dari Bogor atau keluar dari Jakarta, dia sudah bisa berbuka, atau dia masih di perjalanan pun dia sudah berbuka. Kemudian ketika dia berbuka, dia berhenti umpamanya tinggal di hotel istirahat, kemudian dia berhubungan suami istri, maka halal. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan uzur berbuka, dia sudah berbuka asalnya. Dia bukan orang yang shaim lagi. Bukan orang yang berpuasa lagi, tapi dia orang yang berbuka. Sehingga kalau dia berbuka ketika itu, maka dibenarkan dia untuk berbuka ketika itu, dan berhubungan suami istri bagian daripada yang dihalalkan ketika orang berbuka. Jadi dia bukan orang yang ditaklifkan berpuasa lagi, dia sudah orang yang berbuka puasa. Ini lebih kurang pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan terakhir. Si penanya mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau orang dia berpuasa kemudian udah maghrib dia tidak berbuka sampai waktu isya baru dia berbuka, dia merasa lebih tenang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan bahwasanya sunnahnya berbuka itu bersegera.
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan selalu umat ini dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Jadi tidak boleh dia berpuasa kemudian menyelisihi daripada orang-orang yang saleh sampai isya, mungkin karena dia kuat atau apa gitu kan. Jadi tapi apakah puasanya haram atau tidak? Wallahu alam, puasanya normal, tetapi dia tidak dapat ganjaran, bahkan dia menyelisihi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak masuk kepada keharaman, wallahu alam. Tetapi dia menyelisihi perbuatan Rasulullah SAW, bahwanya kebiasaan Rasulullah SAW baik secara perbuatan maupun secara perkataan Rasulullah SAW adalah menyegerakan berbuka. Maka sunnahnya berbuka itu adalah begitu waktu tenggelam matahari, atau sekarang waktu ada azan sudah agak bisa dihitung oleh kita, gitu kan, maka bersegera dia berbuka ketika itu. Setelah dia berbuka dengan kurma, air semuanya. Kalau dia masih belum lapar, atau nggak enak kalau langsung makan, dia berbuka, kan sunnahnya berbuka itu kalau ada rutab kita berbuka dengan rutab, kalau tidak ada menggantinya dengan kurma, kalau tidak ada menggantinya dengan air putih. Bukan yang manis-manis, kita ingatkan lagi, bukan dengan manis-manis. Itu iklan sirup itu, berbuka itu dengan rutab. Kalau tidak ada rutab baru dengan kurma. Kalau tidak ada kurma baru dengan air putih atau air. Jadi tidak ada sunnahnya bermanis-manis. Nah ini yang mesti dia lakukan. Setelah itu sudah cukup, dia seteguk 2 teguk sudah selesai. Sudah itu dia masih mau nunggu sampai isya baru dia berbuka makan, ya silakan. Tapi dia sudah selesai berbuka. Ini yang bisa kita jawab pertanyaan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami kembali menghimbau kepada sidang pendengar yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar di YouTube-nya atau tulis di pesan singkat atau di WA nomor di bawah ini 0812 6844 1855. 0812 6844 1855 atas nama channel Sentul Mengaji. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, atau kalau memang bersegera dibutuhkan jawaban kita akan jawab insyaAllah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar saya sampaikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah murni dari syaitan dan dari saya sendiri. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beriktikaf bagi yang iktikaf, dan meminta ganjaranlah kepada Allah bagi yang terhalang untuk iktikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.